Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Soleh dan Soleha. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Hari ini bertemu lagi dengan Bunda Intan. Kita akan belajar tematik. Nah, Ananda Soleh dan Soleha, sehubungan dengan akan diadakannya penilaian akhir tahun, maka pada kali ini kita akan fokus membahas soal-soal pada buku tematik tema 5. Nah, sekarang siapkan buku tematik tema 5-nya ya. Lalu buka bukunya halaman 45. Kita akan mulai dari membahas soal latihan akhir subtema 1. Oke, sudah siap mau belajar? Kita mulai dari soal pertama ya. Oke, soal pertama. Berikut ini ada 3 lambang Pancasila. Nah, pertanyaannya, lambang sila pertama Pancasila adalah... Lambang sila pertama Pancasila yang mana, anak soleh dan soleha? Iya, lambang sila pertama adalah lambang bintang. Jadi jawaban nomor 1 B. Kemudian kita lanjut ke soal kedua ya. Soal kedua, sila ketiga Pancasila berbunyi, pilihannya ada A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Persatuan Indonesia, dan C. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jawabannya yang mana? Ya, sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Jadi jawaban nomor 2 B. Kemudian soal ketiga, berikut ini yang merupakan nilai sila kedua Pancasila adalah sila kedua Pancasila berbunyi bagaimana? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, yang merupakan nilai Pancasila untuk sila kedua adalah B. Kemanusiaan. Kemudian soal keempat, nilai kemanusiaan tercermin dari perilaku atau sikap. A. Menghormati perbedaan agama, B. Suka menolong dengan ikhlas, C. Bangga terhadap bangsa dan negara. Nah, di antara ketiga pilihan tadi yang mana yang termasuk sikap atau perilaku yang mencerminkan nilai kemanusiaan? Ya, benar. Jawabannya B ya, suka menolong dengan ikhlas. Kemudian soal kelima, Andin mengikuti Olimpiade Internasional mewakili Indonesia. Sikap Andin mencerminkan nilai dalam Pancasila yaitu sila ke A3, B2, C1. Sikap Andin mencerminkan nilai sila keberapa? Iya, sila ketiga, Persatuan Indonesia. Jawabannya A. Selanjutnya soal nomor 6. Jika melakukan kesalahan, sebaiknya A. Meminta maaf, B. Meminta tolong, atau C. Berterima kasih. Ya, jawabannya A ya, meminta maaf. Selanjutnya, soal nomor 7. Meminta maaf yang baik diucapkan secara A. Kasar, B. Santun, atau C. Angkuh. Ya, meminta maaf yang baik itu harus dengan santun ya. Selanjutnya, soal nomor 8. Tidak mau meminta maaf jika melakukan kesalahan merupakan sikap A. Baik, B. Terpuji, atau C. Sombong. Ya, jika tidak mau minta maaf ketika melakukan kesalahan maka termasuk sikap sombong. Jadi jawaban nomor 8 C. Selanjutnya soal nomor 9. Jika teman meminta maaf, kita harus A. Menolak, B. Membenci, atau C. Memaafkan. Ya, jika ada teman yang meminta maaf, maka sikap kita harus memaafkan ya. Jawaban nomor 9 C. Selanjutnya nomor 10. Ungkapan permintaan maaf yang santun berikut ini adalah pilihannya ada A. Maafkan aku ya Niar, aku sudah merusakkan sepedamu. Atau B. Pokoknya aku minta maaf ya. Atau C. Maafin aku ya. Ya, jawaban yang benar A ya. Maafkan aku ya Niar, aku sudah merusakkan sepedamu. Soal nomor 11. Berikut ini alat untuk mengukur panjang kecuali A. Mistar, B. Rollmeter, atau C. Busur. Yang bukan merupakan alat untuk mengukur panjang di antara ketiga pilihan ini adalah C ya, busur. Nomor 12. Nama lain meteran adalah A. Mistar, B. Rollmeter, atau C. Busur.
Nama lain dari meteran adalah B. Roll meter. Selanjutnya nomor 13. Berikut yang bukan merupakan satuan panjang adalah A. Meter, B. Sentimeter, atau C. Kilogram. Yang bukan merupakan satuan panjang adalah kilogram ya, karena kilogram merupakan satuan berat. Nomor 14, 1 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Oke, anak soleh dan soleha masih ingat pelajaran tentang satuan panjang? Ya, 1 meter sama dengan 100 cm ya, jadi jawaban nomor 14, B. Nomor 15, benda berikut yang tidak dapat diukur menggunakan penggaris adalah A. Berat badan, B. Tebal buku, atau C. Panjang meja. Iya, yang tidak dapat diukur dengan penggaris adalah berat badan ya, karena berat badan merupakan satuan berat. Tekanan nada meliputi A. Kuat lemah, B. Panjang pendek, atau C. Cepat lambat. Ya, tekanan nada meliputi A. Kuat lemah. Oke, selanjutnya nomor 17. Tekanan nada dilambangkan dengan tanda berikut, kecuali karena tekanan nada itu kuat dan lemah, maka simbolnya adalah yang A dan B. Berarti yang bukan tekanan nada itu yang C. Jadi jawaban nomor 17, C. 18. Lagu berikut yang berirama 4 adalah A. Desaku, B. Naik-naik ke puncak gunung, atau C. Memandang alam. Ya, lagu yang berirama 4 adalah C. Memandang alam. Nomor 19, lagu Memandang Alam dinyanyikan dengan tempo A. Cepat, B. Lambat, atau C. Sangat lambat. Lagu Memandang Alam dinyanyikan dengan tempo B. Lambat. 20. Kata terakhir pada syair lagu Desaku adalah A. Permai, B. Kurindukan, atau C. Hatiku. Jawabannya A ya, Desaku yang permai. Selanjutnya kita lanjutkan pada soal latihan akhir subtema 2 pada halaman 91. Silakan anak soleh dan soleha buka bukunya halaman 91 masih pada tema 5 ya. Soal nomor 1, berikut yang merupakan contoh penerapan sila pertama Pancasila adalah A. Bersama-sama mengangkat benda, B. Sembahyang sesuai ajaran agama, atau C. Memberi sedekah kepada peminta-minta. Ya, sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, maka jawabannya adalah B. Sembahyang sesuai ajaran agama. Berikutnya nomor 2, bunyi sila pertama Pancasila adalah, ya jawabannya A. Ketuhanan yang Maha Esa. Nomor 3, di antara gambar berikut yang menunjukkan penerapan sila pertama Pancasila adalah, ya bunyi sila pertama Pancasila tadi adalah ketuhanan yang Maha Esa, maka di antara ketiga gambar berikut yang menunjukkan sikap sila pertama adalah yang A ya, seorang anak sedang membaca doa sebelum belajar. Nomor 4, sila ketiga Pancasila berbunyi, sila ketiga Pancasila berbunyi apa anak soleh dan soleha? Ya, C ya, Persatuan Indonesia. Nomor 5, berikut ini yang merupakan penerapan sila ketiga Pancasila adalah, jawabannya A. Bekerja sama melaksanakan tugas piket. Karena bunyi sila ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Nomor 6, kalimat berikut yang sopan untuk meminta tolong adalah, yang mana anak soleh dan soleha? Iya, yang B ya, tolong matikan lampu itu, karena di bagian depannya terdapat kata tolong. Nomor 7, titik-titik bukakan pintu itu. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah, ya, C, tolong ya, karena untuk meminta seseorang melakukan sesuatu, maka kita harus menggunakan kata tolong. Oke, sekarang nomor 8. Wayan ingin menitipkan surat izin tidak masuk sekolah kepada Rasti. Kalimat yang baik adalah,
Di antara ketiga pilihan kalimat ini yang mana yang benar? Ya, yang B ya, karena terdapat kata tolong. Nomor 9, kalimat berikut yang paling baik saat meminta tolong adalah yang mana anak soleh dan soleha? Ya, benar, yang A ya, karena di antara ketiga kalimat berikut hanya yang A yang menggunakan kata tolong. Nomor 10, air muka saat membacakan puisi disebut apa? C ya, ekspresi. Jadi air muka saat membacakan puisi itu sama dengan ekspresi. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 11. Kepanjangan cm sebagai satuan panjang adalah, ya, kepanjangan cm itu sentimeter. Nomor 12, kepanjangan m sebagai satuan panjang adalah, kalau cm tadi sentimeter, kalau m berarti, ya, jawabannya C, meter. Nomor 13, 1M sama dengan titik-titik cm. Tadi kita sudah sempat membahas pada latihan akhir subtema 1, kalau 1 meter sama dengan 100 cm. Nomor 14, 2M sama dengan titik-titik cm. Kalau tadi 1 meter sama dengan 100 cm, maka kalau 2 meter berarti 2 kali lipat dari 1 meter. Jadi 100 cm ditambah 100 cm sama dengan 200 cm. Jadi 2 meter sama dengan 200 cm. Selanjutnya nomor 15. Pada umumnya panjang penggaris adalah, pada umumnya anak soleh dan soleha panjang penggaris itu adalah 30 cm. Jadi jawaban nomor 15 C. Nomor 16. Perabotan rumah tangga dari tanah liat disebut A. gerabah, B. keramik, atau C. porselin. Ya, perabotan rumah tangga dari tanah liat itu disebut dengan A. gerabah. Lanjut soal nomor 17. Bahan alam yang dapat digunakan untuk menghias vas bunga adalah, ya, bahan alam di antara 3 pilihan ini adalah B. biji-bijian. Kenapa bukan plastik dan kain? Karena plastik dan kain merupakan bahan buatan. Nomor 18, benda berikut yang biasanya ada dalam kelas adalah A. sepeda, B. wajan, atau C. vas bunga. Yang mana anak soleh dan soleha? Iya, yang B ya, vas bunga. Nomor 19, untuk menempelkan biji-bijian saat menghias vas bunga menggunakan, ya, saat menempelkan biji-bijian maka kita akan menggunakan lem. Nomor 20, membuat selongsong ketupat menggunakan daun. Ya, untuk membuat ketupat kita menggunakan daun C. kelapa.